Shalom saudara-saudari yang terkasih. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Bilik Bincang Iman Katolik. Tema yang saya bawakan pada hari ini adalah kasih yang memerdekakan. Sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Kita bersyukur atas rahmat Tuhan dan perjuangan para pahlawan yang memungkinkan kita hidup sebagai warga negara yang merdeka. Tentu perjuangan kita masih terus berlangsung untuk mewujud nyatakan kemerdekaan itu bagi semua orang. Di tengah masa pandemi ini, kita dipanggil untuk memaknai kemerdekaan itu. Kemerdekaan itu bukan hanya sebatas perayaan di mana kita pernah merdeka, tetapi kemerdekaan itu harus sampai pada hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh merdeka. Dalam terang ajaran sosial gereja, merdeka itu berarti kita menang atas belenggu dosa. Dosa membuat kita menutup mata untuk sesama, mengurung diri dalam kenikmatan dosa. Merdeka itu berarti kita hidup dalam kasih Kristus, kasih agape, kasih yang memberi, bukan hanya menerima. Kemerdekaan itu semakin terasa nyata ketika setiap orang merasa memiliki tanggung jawab untuk membangun kesejahteraan sesamanya. Rasa tanggung jawab itu berarti setiap orang mau membuka dirinya bagi kepentingan sesama, terutama mereka yang menderita dan lemah. Orang harus mau menyingkirkan segala bentuk apatis, cuek, dan egoisme. Orang harus mengedepankan rasa empati di atas segala-segalanya. Saudara-saudara yang terkasih, Paus Fransiskus menegaskan kepada kita bahwa di tengah dunia modern ini, kita harus membuka diri, membudayakan budaya perjumpaan dalam kehidupan. Sebab perjumpaan yang dijiwai oleh kasih Allah akan memperkaya baik diri kita sendiri maupun diri sesama yang kita jumpai. Dalam setiap perjumpaan, selalu ada pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga. Pengetahuan itu akan memperkaya kita satu sama lain. Semakin kita membuka hati pada sesama, maka kita semakin bebas dari keterbelengguan dosa dalam kehidupan. Menjadi Kristiani itu bukanlah pilihan etis, tetapi perjumpaan dengan suatu kejadian, perjumpaan dengan seorang pribadi yang menentukan orientasi dalam hidup. Situasi dunia saat ini sedang membutuhkan perhatian kita dalam memelihara jaminan pangan dan energi. Seruan kemanusiaan dari banyak orang di wilayah konflik dan miskin kiranya menggugah hati kita, menggerakkan tangan kita untuk terus berbagi kebaikan dengan sesama di sekitar kita. Saudara-saudari terkasih, jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan. Jangan pernah lelah untuk berbagi kebaikan. Sebab kebaikan itu selalu menyebar, menjangkau semakin banyak orang. Keterlibatan kita di lingkungan gereja dan masyarakat haruslah menjadi aktualisasi kita sebagai orang-orang yang merdeka. Lewat perbuatan kasih agape, kasih yang memberi, kita diharapkan menjadi ragi di tengah umat manusia. Kita membawakan dan mewartakan keselamatan Allah dalam dunia yang seringkali menyimpang dan perlu diteguhkan, diberi harapan serta dikuatkan dalam perjalanan. Sebagai umat Allah, hendaknya kita menjadi tempat di mana banyak orang mengalami kemurahan hati, orang merasa diterima, dicintai, dimaafkan, dan dikuatkan menghayati hidup. Saudara-saudari yang terkasih, bersama kita dapat memulihkan hak-hak sesama kita, dan bersama pula kita dapat saling menguatkan dan meneguhkan. Tuhan memberkati.